Baik Ibu, insya Allah akan saya nasihatin. Tapi Ibu pulang dulu, 2 minggu kemudian datang lagi. Baik. Selesai 2 minggu kemudian datang lagi, dinasehatin Pak. Berhenti Pak. Ibunya kaget, datang ke Kiai Anu nggak berhenti, ke Syekh Anu nggak berhenti, ke Kiai Anu nggak berhenti. Oh, ke Syekh ini berhenti. Begini Bu, ketika Ibu datang ke sini minta nasihat agar anak Ibu tidak makan permen lagi, saya pun saat itu masih suka yang manis-manis gitu. Jadi percuma saya nasihatin gitu, saya masih suka yang manis-manis. Saya suruh Ibu pulang itu, saya mencoba tirakat dulu kira-kira. Saya mencoba nggak makan dulu permen selama 2 minggu ini yang manis-manis. Makanya datang ke sini anak Ibu langsung mempankan, manjurkan, karena saya udah berhenti Pak, Ibu makan yang manis-manis. Nah mungkin anak kita masih nakal sampai sekarang itu karena kitanya masih nakal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dittauli wal ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam kajian taklim bulanan Pak ya, SMP 1 Al-Azhar Pusat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepala sekolah Bapak Khalid Husin serta seluruh jajaran, para asatid, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kawan saya, sahabat saya, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Kiai Al-Haj Khumaini Ibnu siapa ya? Mudah-mudahan beliau diberikan istiqomah, istri 3 dikontrakin rumah. Tadi ngomongin itu aja, itu udah tanda itu Pak. Dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Dan mudah-mudahan semangatnya kita ngaji, meskipun udah pinter semua ini, tapi ada komitmen untuk meluangkan waktu, terus menambah ilmu. Mudah-mudahan masuk dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan dengan sebab mencari ilmu itu menuju surga. Jadi hadis ini nggak nyuruh kita jadi kiai, nggak nyuruh kita jadi ustadz, nggak nyuruh kita jadi pemuka agama, tetapi nyuruh kita agar tidak berhenti belajar, kira-kira gitu. Meskipun sudah jadi guru, saya punya guru Pak ya, Kiai Ali Mustafa Yakub. Saya belajar kepada beliau 4 tahun. Di sini ada kawan saya, Kiai Fakhrudin ini. Saya belajar kepada beliau 4 tahun, mengabdi 12 tahun. Jadi sampai 16 tahun saya mengabdi kepada beliau, baru pamitan 2002 kemarin. Pamitan, boyong, mohon izin, mohon doa, saya mau bangun atau merintis pesantren sendiri di Ulu Jami, Jakarta Selatan. Mohon doanya, mudah-mudahan dimudahkan semuanya Pak ya. Itu kata beliau di usia 60 tahun Pak. Laukan tujad marhalah ba'da doktorah, kata beliau, la ta'allamu fiha. Seandainya ada S4 setelah S3, saya mau kuliah lagi. Pada usia beliau sudah 60 tahun, gelarnya sudah profesor, doktor, kiai haji, kiai karena punya pesantren. Betul kata Kiai, kalau punya pesantren panggilannya kiai. MA belakangnya. Ya Allah, di usia setua itu beliau masih merasa bodoh, masih butuh dengan ilmu, masih ingin menjadi siswa, ingin menjadi santri. Laukan, kata beliau, tujad marhalah ba'da doktorah la ta'allamu fiha. Jadi kalau kita ngomong dengan beliau Pak, ngobrol, nggak pernah pakai bahasa Jawa, nggak pernah pakai bahasa Sunda, nggak pernah pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya juga sebenarnya agak gimana bahasa Inggris ini. I love you doang bisanya. Tapi beberapa kali Pak Khumaini, saya ke Amerika, diundang ke sana, walaupun nggak bisa bahasa Inggris gitu. Kenapa Pak ya? Kita butuh ilmu, karena kata Imam Syafi'i, harga seseorang itu
Dua saja kata beliau. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, begitu ya. Hidup seorang pemuda itu, fata di sini pemuda. Wallahi kata beliau bil ilmi wat tuqa. Hanya dengan ilmu dan ketakwaan saja. Idza lam yakuna la atibara lidati, kira-kira gitu. Kalau bukan karena dua hal tersebut, manusia ini nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Makanya ada sebuah adagium, laulal ilm lakana nas kal bahaim, gitu ya. Kalau bukan karena ilmu, manusia ini seperti hewan gitu. Bahkan akan lebih sesat daripada hewan gitu. Maka tidak ada keramat terbesar selain orang itu tidak berhenti berkecimpung di bidang ilmu. Jadi ilmu itu keramat terbesar, Pak. Kalau Bapak melihat orang bisa terbang di atas air ya kalau terbang, jalan di atas air, atau bisa melihat orang terbang di atas angin, itu keramat kecil, Pak. Wahnya pada saat itu saja. Tapi kalau ilmu nggak habis sampai hari kiamat. Bayangkan kalau Imam Syafi'i nggak nulis gitu, nggak ngajar, mungkin Bapak nggak tahu cara sholat bagaimana. Mungkin Bapak nggak tahu cara zakat bagaimana, cara puasa bagaimana, cara bagi waris bagaimana, cara baca Quran yang benar bagaimana, sesuai dengan makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul waqfi wal ibtida, rasmul utsmani, belum lagi qiraah sab'ah, belum lagi qiraah asyar, dan seterusnya. Bayangkan kalau Abu Hurairah misalnya nggak duduk bareng Nabi 24 jam, mungkin Bapak nggak tahu apa-apa, nggak tahu Allah kira-kira. Jadi jangan semua jadi bisnismen, jangan semua jadi konglomerat, jangan semua jadi ekonom, tapi harus ada yang mau duduk ngaji gitu. Abu Hurairah termasuk yang paling singkat ngaji dengan Nabi, hanya 3 tahun. Beliau ketemu Nabi di tahun ke-7 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Tetapi menjadi orang paling banyak meriwayatkan hadis, sampai 5.000 lebih, Pak ya. Nah, itu yang saya kira ditiru oleh dunia pesantren saat ini. Nggak tahu di sini belajar dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 7. Itu pun tujuannya macam-macam, ada yang nyari kerjaan dan lain sebagainya. Tapi yang plek murni seperti pendidikan nabawi itu ya pesantren, Pak. Itu sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah dan kawan-kawan, Khabbab bin Al-Arad, kemudian Abdullah bin Mas'ud, dan lain sebagainya. Dan itu sayangnya dibubarkan pada masa Sayyidina Umar Ibnul Khattab, untuk disebar di berbagai wilayah. Artinya menjadi dai semua, jadi kiai semua, jadi penyebar dakwah semua. Nah, kemudian itu dipertahankan oleh ulama-ulama kita di Indonesia ini. Bahkan ada penelitian pesantren terbanyak ya di Indonesia itu. Ada guru saya, ini mohon maaf Pak Humaini, saya dikasih waktu sampai jam berapa? Ini soalnya kejar-kejaran sama setan ini. Setan nggak suka kebaikan. Betul Pak ya? Kalau lebih gimana? Ikhlasnya? Inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, gitu ya. Jadi setan itu mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Jangan-jangan setan itu. Mengalir ke tangan, ada makanan di depan. Ada makanan enggak? Mau pepang, comot am. Nggak fokus dengerin Ustadz. Mengalir darah ke mata, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mengalir darah ke tenggorokan, di belakang khotib khutbah kelamaan pura-pura batuk. Oho, kode. Jangan lama-lama katanya khotib. Jangan-jangan setan. Jadi ini sampai jam berapa nih Pak Ji? Kita kerjaan sama setan nih. Sampai jam 5. Oke ya, ingetin ya. Ya Allah, kita ini susah jadi wali Pak ya. Susah jadi wali. Baru baca 2 ayat udah nguap Pak Ji. Yasin wal Qur'an Shadaqallahul azim. Susah kita jadi wali. Paling banter wali daya. Wali kelas ya. Oke, mungkin 10 menit aja ya. Kenapa? Karena konon ya nanti yang masuk surga duluan itu supir Kopaja sama supir Metro Mini. Bener Pak? Iya. Yang masuk surga duluan. Supir Kopaja sama supir Metro. Kenapa? Karena mereka pinter membuat penumpang ingat Gusti Allah semua. Sementara Kiai, Ustadz, Habib kalau khutbah Jumat jamaah bukan ingat Gusti Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Pernah naik Kopaja Pak? Itu 2005 ke bawah, serempet sana, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penumpangnya ingat semua itu. Serempet sana, astagfirullah. Hajar sana, la haula wala quwwata.
Jadi kasihanilah para ustadz, para kiai. Saya punya guru, mungkin Kiai Khumaini tahu ya, Hadratus Syekh Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Beliau guru daripada guru kami Kiai Mufid Mas. Itu beliau kalau kedatangan tamu orang soal begitu, selesai menyampaikan hajat, selalu memberikan ujangan nasihat. Ibu nanti menghafal juz amma ke bawah ya. Bapak nanti menghafal wadduha ke bawah ya. Ade nanti menghafal tabarok, kahf, yasin dan seterusnya ya. Jadi dikasih oleh-oleh begitu. Saya pikir kok tega banget ya Kiai Hamid nyuruh tamu-tamunya. Datang ke sana itu kan pengen selesai hajatnya Pak ya. Pengen ada solusi gitu. Tapi disuruh ngapalin Quran, disuruh belajar ke si Anu, belajar. Oh ternyata Kiai Hamid pengen tamu-tamunya masuk surga semua, kira-kira begitu. Masuk surga semua. Karena tadi hadisnya Pak ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Apalagi pengajar ini, ya Allah luar biasa. Kalau kata Gus Bahaya, pengajar itu walaupun ibadahnya sedikit, misalnya sholat duhanya cuma 2 rakaat, sholat tahajudnya cuma 2 rakaat, syukur-syukur 1000 rakaat Pak. Sedekahnya cuma 1000, tapi istiqomah ngajar gitu, itu udah luar biasa Pak. Asal niatnya ikhlas, tidak semata-mata untuk mencari. Nah, itu. Ya Allah, pengajar itu luar biasa. Itu dalam hadis sahih, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlah fi juhriha. La yusallun, lamnya litakid, la yusalluna ala muallimin nas al khairin. Jadi sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi, sampai semut yang ada di lorongnya itu Pak, la yusallun, benar-benar mereka selalu dan terus menerus, fi'il mudhari, la yusallun yadullu alal istimrar, yufidul istimrar, selalu dan terus menerus bersolawat. Mungkin kalau Allah ya memberikan rahmat, kalau malaikat memohonkan istighfar, kalau makhluk mendoakan Pak ya, la yusallun ala muallimin nas al khair. Kepada siapa? Kepada pengajar manusia, kepada muallim an-nas al khair. Jadi muallim yang mengajarkan kebaikan. Itu posisi luar biasa. Makanya Nabi diutus ya sebagai muallim. Kata beliau, innama bu'ithtu mualliman. Aku ini diutus sebagai muallim. Dalam riwayat lain, innallaha lam yab'atsani mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mualliman muyassiran. Allah tidak mengutus aku sebagai orang yang memaksakan kehendak, sebagai orang yang keras kepala, tetapi Allah mengutus aku sebagai muallim, pengajar, muyassir yang hobinya itu memudahkan urusan orang lain. Kenapa kok hadis ini nggak ada wawunya itu Pak? Mualliman muyassiron. Tidak mualliman wa muyassiron, enggak. Kenapa kira-kira? Karena orang alim Pak ya, kalau udah benar-benar alim Pak, tabahur ilmunya, dia akan bisa memberikan opsi terhadap persoalan-persoalan umat. Mungkin untuk dirinya ketat, tapi untuk orang lain dia akan memberikan, oh ini untuk kamu. Makanya Nabi kalau ditanya Pak ya, sering beda-beda jawabannya itu. Saking alimnya Nabi itu. Ditanya sama sahabat, ayyul a'mal afdol. Nabi, amalan apa yang paling utama? Yang satu juga nanya, ayyul a'mal afdol. Wahai Nabi, amalan apa yang paling utama? Setiap orang yang nanya jawabannya beda-beda. Disesuaikan dengan dosisnya, penyakitnya kira-kira. Oh, amal yang afdol bagi kamu adalah sholat pada waktunya. Mungkin orang ini sholat terlambat terus Pak, atau subuhnya kesiangan gitu. Ini yang afdol adalah birrul walidain. Ini yang paling afdol adalah qiyamul lail dan seterusnya. Jadi itu tanda bahwa Nabi betul-betul mualliman muyassiron, tidak pukul rata kira-kira. Tidak pukul rata. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa makom muallim itu makom tinggi, apalagi yang berkecimpung di bidang agama, itu makom nubuwah sudah. Karena Nabi tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Yang mereka tinggalkan, yang Nabi tinggalkan dan para Nabi tinggalkan adalah ilmu. Baik, saya dikasih tema oleh panitia, nggak tahu panitianya siapa ini ya? Berat sekali. Ini gara-gara karena saya belajar hadis di Kiai Ali Mustafa Yakub atau gimana? Ini judulnya ini implementasi dan penguatan adab, betul ya Pak ya? Terus ada bahasa kontekstualitas hadis di era kontemporer. Ada bahasa lain mutaakhirin, ada mutaqaddimin. Kalau kita belajar ilmu hadis Pak, mutaqaddimin dengan mutaakhirin itu harus diposisikan secara jelas.
Mutaqaddimin itu eranya siapa, mutaakhirin itu dari era siapa sampai ke era siapa. Kalau Bapak baca buku saya tentang sejarah term-term dalam ilmu hadis, itu kebetulan di situ saya bahas detail. Jadi memang ikhtilaf bainal ulama. Kalau mutaqaddimin, ini yang saya ambil pendapatnya, pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu dari abad pertama sampai akhir abad kelima. Itu bukan dilihat dari tahunnya, tetapi dilihat dari kebutuhan ilmu yang digunakan oleh para ulama pada saat itu. Kan ada orang menafsirkan Pak ya, mutaqaddimin itu sesuai dengan hadis khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum sampai generasi tabi'in. Tapi ini dibantah oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenapa? Karena keilmuan sampai tabi'in itu belum sempurna, kata beliau. Perpindahannya itu belum sempurna. Itu masih banyak perdebatan, khususnya ilmu hadis. Nah, perpindahannya itu baru terlihat dari akhir abad kelima masuk abad ke-6 itu, kata Imam Ibnu Hajar. Terlihat dari definisi sahih misalnya. Definisi sahih yang dikemukakan oleh ulama mutaqaddimin berbeda dengan definisi sahih yang dikemukakan oleh ulama mutaakhirin. Nah, makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan mutaakhirin itu dari abad ke-6 sampai ke-10, terakhir masa Imam Jalaluddin As-Suyuti itu, yang punya kitab Tadrib Ar-Rawi. Mungkin Bapak pernah dengar Pak ya? Pak Fakhrudin Dahatam itu. Tadrib Ar-Rawi, kitab ulumul hadis tebalnya segini, itu syarah daripada kitab Takrib wa Taisir karya Imam Nawawi. Takrib wa Taisir itu ringkasan dari karya beliau juga, Al-Irsyad namanya. Al-Irsyad ringkasan dari Muqaddimah Ibnu Shalah. Nah, mulai ada pemisah antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin itu pada masa Imam Ibnu Shalah itu. Jadi definisi sahih yang menjadi patokan tuh Pak. Ini kan ngaji hadis Pak ya. Ini sebentar ulumul hadis dulu nih. Ada yang ngajar ilmu hadis di sini Pak? Cung dulu. Nanti mau dites dulu ini. Ini soalnya saya dikasih hadis nih. Ada yang ngajar ilmu hadis? Mohon maaf. Ini definisi sahih menurut ulama mutaqaddimin Pak, syaratnya cuma 3. Pertama, ittisalus sanad. Kedua, perawinya adil plus dobit. Hanya 3 saja Pak. Itu definisi menurut ulama mutaqaddimin yang oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dari abad ke-5 sampai ke bawah itu. Ya, sampai kalangan sahabat, karena sahabat juga termasuk orang yang membuat formulasi ilmu hadis. Meskipun muncul istilah-istilah hadis itu abad kedua, ketiga Hijriah. Adapun definisi sahih ini patokannya. Menurut ulama mutaakhirin ditambah 2 Pak. Tambah 2. Adamul illah dengan adamus syudzud. Jadi nggak boleh bertentangan hadis ini dengan hadis yang lain. Plus tidak boleh ada penyakit yang merusak, illah qadihah gitu. Contoh Pak ya, ada hadis di dalam Sahih Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dalam waktu 7 hari. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim, tapi ditolak oleh para ulama, Pak. Kenapa kira-kira itu, Pak? Hadisnya ada di dalam Sahih Muslim. Kalau kita tahu sendiri, Sahih Muslim as-sahul kutub ba'dal Quran, ada 2 kan? Sahih Bukhari, kedua Sahih Muslim. Tapi ini hadis ditolak oleh para ulama. Satu saja Pak, karena bertentangan dengan yang lebih sahih. Jadi jatuhnya syadz itu. Yang lebih sahih apa? Al-Quran dong. Al-Quran mengatakan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy, kan gitu Pak ya. Jadi Allah menciptakan 6 hari, tapi ini hadis 7 hari. Nah, hadis yang begini jatuhnya syadz. Meskipun kelihatannya sahih tapi ditolak oleh para ulama. Ada lagi hadis seperti inna abi wa abaka finnar itu. Ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Itu hadisnya sahih memang. Meskipun para ulama berbeda pendapat. Oke lah, kita anggap sahih, tapi bertentangan dengan yang lebih sahih, Pak. Apa? Al-Quran. Wa taqallubaka fis sajidin itu. Jadi nggak mungkin ayahnya Nabi itu dalam neraka. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat wa taqallubaka fis sajidin. Waalaikumsalam. Jadi jalur nasab Nabi itu ke atas adalah orang-orang yang ahli sujud itu, Pak. Meskipun ada yang mengatakan kan itu
masa fatrah. Oke, masa fatrah berarti wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula kan. Jadi nggak diazab mereka. Atau masuk dalam agama Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim. Kalau ada yang mengatakan ini hadis sahih, inna abi wa abaka finnar. Meskipun ditakwil abun di situ bukan bimaknal ab min haitsu an-nasab. Bukan makna ayah dalam sisi biologis, tetapi bimaknal am. Maknanya adalah paman gitu. Jadi orang Arab sering manggil paman dengan sebutan bapak. Oh, yang dimaksud abun di situ adalah Abu Thalib gitu. Kenapa? Karena Abu Thalib menurut riwayat yang sama-sama sebenarnya dikuatkan, itu nggak masuk Islam, Pak. Tandanya apa? Turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ayo pamanku tercinta masuk Islam, masuk Islam. Kalau saya masuk Islam bagaimana dengan agama nenek moyang saya? Nah, itu yang disebut dengan hidayah bimakna taufik. Innaka la tahdi, sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak akan mampu memberikan hidayah man ahbabta, terhadap orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah terhadap orang yang dia kehendaki. Meskipun ini dibantah oleh Syekh Zaini Dahlan. Katanya Abu Thalib itu tetap masuk surga. Belum masuk materi. Artinya gini Pak, ilmu hadis itu luas, kita mau bahas yang mana dulu gitu. Nah, adapun sempurnanya ilmu hadis itu pada masa Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wafat tahun berapa Pak? 900. Imam Suyuti 11 Hijriah. Saya dulu kalau nggak hafal tahun wafat sama Kiai Ali Mustafa Yakub, itu disuruh berdiri satu kaki Pak. Gimana kalau di sini nggak hafal, kita praktek? Kum biri jilin wahid kata beliau. 1,5 jam itu. Tanya Ustadz Bahru itu. Beliau mungkin korban juga dulu, disuruh ngapalin tahun wafat para ulama hadis, karena kan ada ilmu khusus tentang ilmu tarikh al-wafayat dalam ilmu hadis. Kalau nggak hafal disuruh berdiri itu Pak. Dan kita senang dulu disuruh berdiri, kenapa? Tebar pesona. Karena di samping kita ada calon-calon kita. Dan alhamdulillah saya termasuk yang dapat 2 ilmu, dapat, istri juga dapat di situ. Nah, sambil menyelam minum air gitu. Kenapa? Kemudian setelah abad ke-10 itu dikatakan oleh para ulama, yang saya ambil pendapatnya itu asrur rukud namanya Pak. Jadi masa nggak ada lagi ijtihad tentang ilmu hadis. Paling muncul Mandumah Baikuniyah, itu hanya meringkas. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa min aksamil hadithi aidah wa kulli wahidin ata wa haddah awwaluha sahih huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun bidun an mislihi mu'tamadun fi dhabatihi wa naqlihi. Bisa dipahami Pak? Apa terlalu kemana-mana? Oke, insya Allah jadi ahli hadas semua. Kalau ini kan Pak Humayni ahli hadis, kalau yang lain itu ahli hadas. Al hadasul asgor wal hadasul akbar. Ya, di sini ada hadro Pak, ada hadro. Ya, kalau kita dulu hafalkan tuh bait-bait itu, nggak sekedar kita hafalkan Jurmiyah, Alfiyah, Juharmak, ilmu hadis pun kita hafalkan. Baik Pak, kita masuk sedikit ya materi berkaitan tentang adab itu. Jadi ini pembahasan yang saya kira sangat luas. Saya nggak tahu mulainya mau dari mana ya. Karena hampir 2/3 ilmu dalam Islam itu berkaitan dengan adab. Pak. Nabi juga diutus untuk menyempurnakan akhlak ya. Meskipun dibedakan oleh para ulama mal farqu bainal adab wal akhlak. Kalau akhlak sumbernya syariat. Kalau adab belum tentu sumbernya syariat. Kayak ada Pragawati ya. Itu kalau ketemu Bapak, monggo Pak masuk, sopan, tapi pakaiannya like mong, kayak katemong lah mencek udang Sunda. Hah? Coba kalau Bapak naik pesawat belah paha itu sopan betul. Itu bisa dikatakan adab, etika. Tapi belum tentu sesuai dengan akhlak baginda Nabi besar
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan berarti Islam tidak membahas adab, Pak. Ya, adab ini bisa dikatakan norma-norma kesopanan, budi pekerti, etika, kira-kira begitu. Jadi kalau para ulama membagi adab ini tidak kurang dari 3 secara umum. Jadi adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adab kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk tidak hanya manusia, termasuk makhluk selain manusia. Jadi tidak keluar dari 3 ini ajaran kita ini. Ada satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, bukan At-Turmudi, bukan At-Tirmidzi, yang betul At-Tirmidzi, karena beliau lahir di kota Tirmidz namanya. Abu Isa At-Tirmidzi. Ada orang bilang Turmudi, Tarmidzi, yang betul At-Tirmidzi. Kata Rasulullah, khoslatani la tajtami'ani fi munafik, husnu samtin wala fiqhun fiddin. Ini pentingnya adab ya. Ada 2 hal yang tidak akan terkumpul dalam diri orang munafik. 1, husnu samtin. Apa husnu samtin? Perangai yang baik. Adab maksudnya. Etika, budi pekerti yang baik. Wala fiqhun fiddin. Dan pemahaman yang baik terhadap agama. Jadi 2 hal ini tidak akan terkumpul dalam diri orang munafik. Artinya penting betul nih Pak adab. Orang munafik gak mungkin beradab, karena adab ini gak bermuka 2 Pak. Di depan baik, di belakang membangkang, durhaka. Di depan sendi kodawo, di belakang mukulin kita Pak Haji. Adab gak begitu. Adab yang betul, mau di depan mau di belakang, tetap dia akan menjaga hatinya, menjaga dirinya. Itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hati-hati kalau kita berbicara tentang sahabat. Meskipun sahabat tuh antara satu dengan yang lain saling berselisih, tetapi kita tidak boleh mengatakan sembarangan tentang sahabat. Harus ada adab kalau kita berbicara terkait sahabat. Jangan seperti tetangga kita, Abu Bakar LA, bukan RA Pak. Kalau kita kan RA ya, radhiyallahu an. Kalau mereka Abu Bakar LA, Aisyah LA, siapa lagi Pak? Umar LA. Karena mereka merasa Abu Bakar, Umar, Utsman itu menyabotase Sayyidina Ali. Seharusnya yang jadi khalifah setelah Nabi adalah Sayyidina Ali. Tapi tidak semua Syiah Pak ya. Hanya Syiah Muqaddisah dengan Mu'allihah saja. Adapun Syiah Mufaddilah nggak sampai segitu. Yaitu Syiah Mufaddilah itu Syiah Zaidiyah. Itu ada imam-imam besarnya yang kita ikuti seperti Imam Syaukani. Kalau itu sama dengan kita Pak. Hanya bedanya mereka tidak mengkafirkan atau melaknat sahabat-sahabat yang lain, hanya mengunggulkan Sayyidina Ali. Adapun Mu'allihah dengan Muqaddisah, Mu'allihah itu yang menuhankan Sayyidina Ali. Dengan Muqaddisah yang mengkultuskan Sayyidina Ali itu sampai melaknat. Nah, yang Mu'allihah sudah nggak ada. Sayyidina Ali itu luar biasa, sampai ada yang menuhankan Pak. Nah, yang itu sudah tidak ada, disebut dengan Syiah Gulah namanya. Gulat. Yang masih ada sampai sekarang Syiah Muqaddisah, yang Itsna Asy'ariyah itu Pak. Yang 12 imam itu, yang punya keyakinan 12 imam ini maksum. Kalau Ahlus Sunnah kan yang maksum para nabi saja Pak. Kalau Syiah 12 imam ini maksum. Maksum itu artinya terjaga daripada dosa. Nah itu adab. Kepada sahabat saja harus ada adab kita ngomong ini. Apalagi kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya turun ayat innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa. Di antara ciri orang bertakwa kepada Allah, kalau ngomong dengan Rasulullah itu yaghudduna aswatahum. Apa yaghudduna aswatahum itu merendahkan suaranya, nggak teriak-teriak gitu. Jadi ketaatan sejatinya akan melahirkan adab bukan azab. Nah, orang yang semakin taat akan semakin beradab. Ini mungkin saya sampaikan 4 hadis yang menjadi usul atau pondasi adab. Hadisnya banyak, Bapak bisa baca Arba'in Nawawi itu. Saya ambil dari kitab itu semua. Ini pondasi adab, disebut dengan usulul akhlak wal adab. Pertama hadis yang berbunyi, hadisnya sahih, yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu hadis yang pertama yang saya kira menjadi pondasi adab dan akhlak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah berkata yang baik, aw liyasmut,
Atau kalau nggak bisa berkata-kata yang baik, liyasmut, diam saja. Orang-orang soleh itu Pak, saya perhatikan gitu, kalau saya soal itu kebanyakan diam Pak. Kecuali kalau ditanya, kalau dia ingin mengatakan sesuatu yang bermanfaat. Kenapa diam? Pertama, selain tadi menjaga hal-hal yang tidak baik, juga mengistirahatkan malaikat dari mencatat hal-hal yang buruk. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, hal apakah yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka? Dua saja Pak, al-fam wal farji. Dua hal yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Al-fam, mulut yang tidak dijaga maksudnya, wal farji, dan kemaluan, maksudnya perzinahan. Dua hal ini yang paling banyak menyebabkan. Ditanya lagi Nabi, ya Rasulullah, hal apakah yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga? Dua juga jawabannya, taqwallah wa husnul khuluq. Berkaitan dengan adab juga. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Mohon maaf Baji, ini di sini ngajar agama semua atau bagaimana? Ini saya kalau ngajar agama ngapain saya ngomong di sini? Nah, kalau Pak Humaini ya anggap aja ini angin lalu ya Pak Humaini ya. Kadang orang lupa, saling mengingatkan itu penting. Kenapa Pak Haji? Coba kalau ngomong yang jelas apa? Pak Humaini, tadi hadisnya gimana? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini penting. Makanya ada ciri daripada orang yang hajinya mabrur itu tiga ya dalam hadis. Pertama, it'amut ta'am, kedua thayyibul kalam, ketiga ifsya'us salam. Ciri orang yang hajinya mabrur. Jadi Nabi mengatakan kok berkaitan dengan itu, nggak yang lain gitu. Ternyata ucapan itu pengaruhnya besar. Dalam hadis wa inna fil bayani lasihrun itu. Jadi ucapan itu ada sihirnya, Pak. Ucapan itu bisa menghipnotis, bisa membuat orang tersinggung, bisa membuat orang memiliki semangat ibadah, dan seterusnya. Ciri haji mabrur 3. Pertama, ita'amut ta'am, pulang dari sana kepedulian sosialnya lebih meningkat. Kedua, thayyibul kalam, kata-katanya semakin baik. Ketiga, ifsya'us salam, hobinya menyebarkan perdamaian. Enggak yang lain, cuma 3 itu, Pak. Dan banyak hal yang berkaitan dengan kata-kata ini. Bahkan ada orang mengatakan kata-kata doa, Pak ya. Hati-hati nih, kita punya anak murid ngata-ngatain yang buruk, jangan-jangan doa itu. Apalagi orang tua kepada anak, susah, saya juga punya anak Pak. Saya bilang sama istri, kalau marah tahan. Saya ingat satu kisah itu. Kenal Syekh Abdurrahman As-Sudais Pak? Imam Masjidil Haram yang sekarang jadi presiden 2 Tanah Suci. Gajinya nggak berseri itu. Kata raja, ambil aja seberapapun, semaunya. Kalau bapak dikasih begitu sama kepala sekolah bagaimana? Kawin lagi Pak. Itu ya Allah, ini berkah orang tua Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ini kisahnya real Pak, nyata. Ini Syekh Abdurrahman As-Sudais itu waktu kecil nakalnya bukan main, nggak bisa diem. Nah, tiba suatu hari keluarganya akan kedatangan tamu besar, ulama lah kira-kira. Nah, ibunya menyiapkan makanan dari pagi sampai siang. Ya biasa mungkin kebuli, nasi mandi, biryani, makan orang Arab. Selesai jam 11 siang Pak Haji. Tiba-tiba setelah dihidangkan, Abdurrahman Sudais kecil itu bawa pasir, naburin pasir itu di atas nasi yang sudah dihidangkan. Kira-kira ibu perasaannya bagaimana kalau begituin sama anak? Jewer, tendang, gantung ya. Tamu bentar lagi mau datang itu Pak. Makanan sudah siap saji. Anaknya menaburi itu. Ya Allah, tapi ibunya bijak Pak. Ibunya ini nahan diri. Kata beliau, ukhruj anta ja'alakallahu imaman lil haramain. Luar biasa itu. Yang keluar doa, malah yang keluar bukan kurang ajar, bukan. Ini kalau kita percaya ucapan itu doa Pak, hati-hati. Apalagi orang tua kepada anaknya. Keluar kamu, kira-kira begitu. Semoga Allah menjadikan kamu sebagai imam 2 Tanah Suci. Dikabulkan. Itu berkahnya doa ibu, terutama orang tua. Jangan sampai ada kata-kata yang kurang baik.
Kenapa Bu Haji? Dan itu juga saya kira bagian daripada adab ya. Adab itu. Jadi adab orang tua terhadap anak. Jangan dikira kita jangan terus menuntut anak itu harus beradab dengan kita. Makanya di pesantren Pak, mohon maaf, kita sering ngaji kitab namanya Ta'limul Muta'allim itu. Itu kan adab seorang santri kepada guru. Tapi kalau bisa ngaji kitab yang lain Pak. Saya bawa kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Bapak kalau mau ngaji ini, udah insya Allah santri-santri di sini pintar semua dah, beretika semua. Kalau bisa ada ngaji ini, kitab kuning, karya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi yang dituntut beradab itu tidak hanya santri, itu ta'limul muta'allim itu. Tapi yang dituntut dalam kitab ini, yang beradab tidak hanya santri, tapi gurunya juga harus beradab itu. Makanya judulnya Adabul Alim wal Muta'allim. Ini juga saya ajarkan di pesantren anak-anak. Kalau bahasa ulama begini Pak, solahul aba sababun li solahil abna. Jadi solehnya orang tua, jadi ini kita orang tua terhadap murid-murid kita juga ini, terhadap anak-anak kita juga. Kata mereka solahul aba, mau kemana ini? Ya Allah, saya aja udah 3 jam di sini. Beser semua ini. Gimana Pak tadi Pak? Solahul aba sababun li solahil abna. Ya Allah, ini kalau udah sore susah nih. Iya. Betul. Ayo Pak, bareng-bareng Pak. Solahul aba sababun li solahil abna. Baiknya orang tua, baiknya seorang guru, baiknya seorang pengajar itu menjadi sebab terbesar baiknya seorang anak, baiknya seorang murid. Jadi kalau murid kita pengen baik, gurunya harus baik Pak. Kalau murid kita pengen soleh, gurunya harus soleh. Kalau murid kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah, jangan lepas mendoakan. Dulu ada kisah ini, kisah anekdot sufi, tapi saya kira ini masuk akal. Ada seorang anak kecil. Ini saya ingat-ingat ya. Ada seorang anak kecil itu hobinya makan permen. Susah ibunya nasihatin, nak jangan makan permen terus, nanti gigimu bolong penyakit. Susah dinasihatin sama guru anu nggak mempan, sama guru anu nggak mempan, sama kiai anu nggak mempan, sama ustadz anu nggak mempan. Kemudian datang kepada seorang syekh. Syekh ini seorang sufi, ya sufi yang pengamal Pak ya. Bapak juga sufi ya, suka film India. Guru, kiai, syekh, tolong kami nasihati anak kami. Dia itu sampai sekarang kalau ngelihat permen pengennya ya beli aja gitu, pokoknya pengen makan terus, khawatir ada sesuatu nanti di mulutnya. Tolong nasihati, kata syekhnya ini kan masalah sepele ya sebenarnya. Baik ibu, insya Allah akan saya nasihatin. Tapi ibu pulang dulu, 2 minggu kemudian datang lagi. Baik. Selesai 2 minggu kemudian datang lagi dinasihatin Pak. Berhenti Pak. Ibunya kaget, datang ke kiai anu nggak berhenti, ke syekh anu nggak berhenti, ke kiai anu nggak berhenti. Oh, ke syekh ini berhenti. Begini Bu, ketika ibu datang ke sini minta nasihat agar anak ibu tidak makan permen lagi, saya pun saat itu masih suka yang manis-manis begitu. Jadi percuma saya nasihatin gitu, saya masih suka yang manis-manis. Saya suruh ibu pulang itu, saya mencoba tirakat dulu kira-kira gitu. Saya mencoba nggak makan dulu permen selama 2 minggu ini yang manis-manis. Makanya datang ke sini anak ibu langsung mempan kan, manjur kan, karena saya udah berhenti Pak, ibu makan yang manis-manis. Nah mungkin anak kita masih nakal sampai sekarang itu karena kitanya masih nakal tadi. Boleh jadi begitu. Nah itu adabul alim wal muta'allim itu Pak. Jadi kadang kita selalu menyalahkan anak, padahal anak kita ini nggak ada yang salah, kitanya yang salah. Salah mendidik, salah berinteraksi. Kenapa Pak Haji? Ini kalau saya ngomong di depan Bapak ya, nanti kalau ngomong di depan anak ya lain lagi. Kayak begini Pak, ada santri di Madura, jadi kiai besar. Ini yang cerita Kiai Maimun Zubair, namanya Kiai Soleh, santrinya ribuan. Orang Madura itu kan kultus sama kiai Pak, hormatnya minta ampun. Ini anaknya aja soleh, pinter, alim, santrinya ribuan, bagaimana bapaknya? Bagaimana? Bapaknya kiai ini, Kiai Soleh ini kemudian datang.
Oh ini cium tangan biasalah. Dilihatin nama santri kok sholatnya nggak benar. Kemudian nggak sesuai dengan syariat lah, nggak sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Bahkan puncaknya santri itu ngelihat ayahnya kencing di pinggir masjid. Oh ini udah nggak bener nih. Berdiri lagi kencingnya. Kemudian si santri nanya, Kiai, saya kira ayah jenengan itu alim, pinter. Jenengan ini kan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang alim. Kenapa kok ayah sampean nggak alim? Kemudian kiainya menjawab, sebenarnya ayah saya itu orang alim, orang pinter. Buktinya apa? Dia yang punya keputusan agar saya mondok, agar saya belajar ilmu. Jadilah saya sekarang. Sebenarnya ayah saya itu pinter. Yang bodoh itu mbah saya kan. Yang bodoh itu kakek saya. Karena nggak mondokin dia. Yang bodoh kakeknya gitu. Artinya ini saya ngomong itu sesuai dengan inilah, dengan ini kondisinya gitu. Saya juga punya santri, ada murid ya, kadang kita tidak minta dihormati Pak ya. Dalam kitab ini disebutkan. Tapi kita tidak ingin santri itu hilang rasa hormat terhadap siapapun. Jadi kita jangan minta dihormati, tetapi kita tidak ingin santri kita hilang adabnya, hilang rasa hormatnya. Saya bilang kalau ketemu orang tua salam cium tangannya, kalau ketemu guru salam cium tangannya. Bukan mereka ingin dihormati, tetapi begitulah ajaran Islam. Man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Yang kedua, singkat saja, hadis yang menjadi usulul akhlak wal adab, pondasi akhlak yang adab itu hadis yang sering kita dengar Pak, la taghdab itu. La taghdab, dalam riwayat lain walakal jannah. Ini hadis singkat tapi padat, disebut dengan jawami al-kalim itu. Jawami al-kalim itu singkat tapi maknanya luas. Kalau dikupas nggak selesai 1 hari 2 hari. Itu sampai Nabi mengatakan farad dada miraran. Mengatakan la taghdab itu berkali-kali itu. Kira-kira marah boleh Pak? Marah boleh Pak ya? Boleh apa enggak Pak? Marah Pak? Marah boleh apa enggak? Marah yang tidak boleh itu marah yang sampai matanya merah, lempar kursi, lempar meja. Itu yang enggak boleh, itu marah dari setan. Makanya Nabi mengatakan kalau marah begitu duduk, berbaring. Marah yang dibolehkan itu marah kalau hukum-hukum Allah disepelekan, hukum-hukum Allah diabaikan. Itu yang diperbolehkan. Itu yang dikatakan oleh Nabi marah karena Allah itu. Dan Nabi melakukan itu. Pernah Usamah bin Zaid dipesenin oleh kabilah dari Makhzumiyah itu yang kita kenal hadisnya masyhur. Kabilah besar, Fatimah namanya, mencuri. Gimana caranya biar nggak dipotong tangannya? Oh, kita datangin Usamah saja. Ini cucu kesayangannya Rasulullah. Usamah, tolong bilang kepada Nabi, ini keluarga kami Fatimah mencuri. Tolong sampaikan jangan dipotong tangannya. Disambut Usamah, cucu kesayangan. Disampaikanlah hajatnya. Nabi yang tadinya nyambut, kemudian berubah wajahnya. Yang tadinya ramah jadi marah kira-kira. Kemudian berkhutbah ihmar ra'ainah, kata beliau, rusaknya umat-umat sebelum saya itu karena ada orang besar mencuri nggak dihukum, tetapi kalau orang yang miskin mencuri mereka menghukumnya. Demi Allah wa aimallah laukan Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kebetulan namanya sama-sama Fatimah. Seandainya Fatimah anak saya binti Rasulullah itu mencuri, saya sendiri yang akan memotong. Itu beliau ngomong begitu dalam keadaan marah itu. Karena apa? Hukum Allah itu disepelekan. Seperti ada orang zina di tengah jalan, masa nggak marah? Ada orang mabok di tengah jalan, masa nggak marah? Marahnya itu marah karena Allah begitu. Nah, udah batuk nih. Ini lapar semua nih kayaknya. Tadi hadis yang pertama Bapak,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang kedua, kita kan sedang mencetak, Pak ya. Ya, cetakannya ini bagus buruknya tergantung yang mencetak. Kemudian kayak saya ada santri itu. Saya mulai dari sekarang sebenarnya mengurangi Pak keluar itu. Saya banyak hampir tiap hari dulu undangan keluar. Udah jarang ngomong sebenarnya. Kenapa? Karena saya ini sedang komitmen untuk menjadi induk di tempat saya. Jadi ini santri ini ibarat telur gitu. Kalau sering ditinggal, nanti lama-lama bosok Pak. Jadi tergantung ayamnya ini, bagaimana kalau sering keluar ya bosok nggak jadi telur, nggak jadi anak. Alhamdulillah ada tunanetra yang nyati gitu. Baru ngaji udah 25 juz. Ada beberapa yang udah hatam. Yang kedua hadis la taghdab itu. Yang ketiga, ini hadisnya masyhur juga pendek. Hadisnya sahih. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Mari sama-sama Pak. Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nah itu hadisnya. Min husni, termasuk baiknya al mar'i, Islam seseorang. Min husni islamil mar'i tarkuhu, ia meninggalkan ma la ya'nihi, apa-apa yang tidak berfaedah, bermanfaat untuknya. Itu sudah. Jadi orang yang beradab itu berpikir panjang, Pak. Kalau saya melakukan begini, kira-kira manfaatnya apa untuk saya? Kalau saya melakukan ini, bagaimana pertanggungan jawab saya di hadapan Allah? Itu kalau kita punya etika. Makanya dulu, ulama dulu, Pak, sebelum belajar ilmu itu belajar adab dulu. Itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak. Imam Ibnu Mubarak atau Muhammad bin Sirin. Jadi saya itu belajar adab 20 tahun, belajar ilmu cuma 10 tahun. Jadi belajar ilmunya cuma 10 tahun. Imam Malik bin Anas Al-Madani Al-Asbahi, pemuka madhab Maliki, kalau masuk Madinah, turun dari kudanya, kemudian copot sendalnya. Ditanya, Imam, kenapa kok turun dari kuda ketika masuk Madinah? Karena di tanah ini dimakamkan manusia termulia, panutan semesta, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adab beliau. Makanya para ulama mengatakan saya lebih banyak ngambil adabnya daripada ilmunya kepada Imam Malik itu. Jadi Imam Malik, Pak, kalau dikumpulkan nasihat-nasihat terkait adab itu lebih banyak daripada ilmunya, kata sebagian ulama. Jadi makanya wajar kalau di pesantren tuh bukan ngesot Pak ya, orang nunduk-nunduk gitu. Itu bagian daripada etika sebenarnya. Karena dilakukan juga oleh imam-imam besar kita, termasuk oleh sahabat. Kita kenal sahabat itu ada ulamanya. Jadi center pertanyaan, salah satunya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu katibun Nabi. Kalau turun wahyu gitu, Nabi manggil Zaid bin Thabit. Uktub hada fi hada, uktub hada fi hada. Tulis ini di sini, tulis ayat ini setelah ayat ini. Itu Zaid bin Thabit. Jadi ulamanya sahabat. Nah, Abdullah bin Abbas itu keluarganya Nabi, Pak ya. Ini hadisnya sahih juga ya. Nah, saat itu Zaid bin Thabit naik bigol. Apa bigol itu? Keledai ya. Lari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu berarti jatuhnya sepupunya Nabi. Anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas adik kakak dengan Sayyid Abdullah. Langsung memegang tali kekang bigol itu. Kaget Zaid bin Thabit. Wahai anak paman Rasulullah, jangan seperti itu. Nggak apa-apa. Beginilah cara kami menghormati ulama. Nggak enak juga. Selesai ketujuan, Zaid bin Thabit turun, cium tangan. Serahkan tangan kamu. Cium tangan. Jangan begitu, sama-sama tawadu itu. Jangan begitu. Enggak, sini, tangannya sini, dicium tangan. Beginilah cara kami menghormati ahli baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama menghormati ahli bait menghormati ulama itu. Jadi dua-duanya ada etika. Makanya Nabi juga kalau Sayyidah Fatimah datang, beliau cium tangan, Nabi juga cium tangan. Kira-kira di sini begitu nggak? Santri begini aja deh. Itu ternyata ada penelitian, Pak. Kenapa anak kita harus dicium tangan juga, Pak? Pertama, agar dia merasa dihargai. Kedua, dia agar tidak minder itu. Penelitian terbaru. Kenapa kok Nabi setiap Fatimah datang setelah cium tangan, Nabi mencium tangan Fatimah juga. Kalau di sini kan nggak biasa, Pak. Kita nggak biasa cium tangan anak, itu nggak biasa. Kalau bisa dari sekarang dibiasakan cium tangan anak. Kalau di sini agak susah ya, sama murid ya.
Kita mah pengen dihormati aja sama murid itu. Kenapa Pak Haji? Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak berfaedah, bermanfaat untuknya, mau sekarang, nanti, atau di kemudian hari. Yang terakhir, hadis yang saya kira penting, ini termasuk usulul akhlak wal adab, adalah hadis sahih, ada di Arba'in Nawawi, ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya Allah, Arba'in Nawawi itu luar biasa Pak. Jadi Bapak kalau ngajar di masyarakat, ngajar itu aja, udah bagus Pak. Karena itu qawaiduddin, pondasi-pondasi agama betul-betul dihimpun oleh Imam Nawawi. La yu'minu di situ bukan berarti keluar dari Islam, tetapi iman seseorang itu tidak sempurna, bukan tidak beriman kemudian keluar dari Islam, bukan. Iman seseorang tidak sempurna hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Bapak sukanya diapain Pak? Dihormati, hormati anak kita. Bapak sukanya dihargai, hargai dong anak murid kita. Bapak sukanya apa? Kesukaan kita itu harus menjadi pondasi kita untuk menghormati orang lain. Jadi la yu'minu, iman seseorang gak sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Itu Pak Haji ya. Aman kalau kita mengamalkan hadis ini dunia ini, apalagi ditambah dengan hadis la tahasadu, jangan saling mendengki, wala tabaghadu, jangan saling membenci, wala tanajasu, jangan saling mencari kesalahan satu sama lain, aib-aib satu sama lain, wala tadabaru, jangan saling memutus tali silaturahim. Kemudian wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual sesuatu yang sudah dipesan oleh orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ada Rasulullah, bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslima, gitu ya. Cukup orang itu dikatakan buruk, nah udah berdiri. Cukup orang itu dikatakan buruk kalau meremehkan sesama muslim itu. Pertama, kalau dia sudah muslim, mau anak kecil, mau sudah besar, yang harus dijaga adalah damuhu, darahnya. Kedua, maluhu, hartanya, nggak boleh diganggu, nggak boleh dijamret, nggak boleh dicuri. Ketiga, irduhu, itu ya, kehormatannya nggak boleh dilecehkan, direndahkan. Kita sholawatan dulu Pak ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi Pak Haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala nabi Muhammad. Mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan usulul akhlak wal adab tadi bisa kita implementasikan, bisa kita kuatkan, khususnya untuk diri kita sendiri, umumnya untuk lingkungan SMP 1 Al-Azhar ini, sehingga kita berharap tidak hanya kita yang baik, tetapi anak-anak keturunan kita, murid-murid kita juga
baik, berkah dan bermanfaat di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa diulang Pak untuk penutup hadis yang tadi. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Yang kedua, la taghdab walakal jannah. Ketiga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.